warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah ini, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2288180032. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Historiografi dengan dosen pengampu Bapak Arif Permana Putra MPD dan juga Ibu Yuni Maryuni MPD. Oke teman-teman, pada video kali ini aku bakal menjelaskan mengenai analisis historiografi dari buku Pemberontakan Petani Banten di tahun 1888 karya Profesor Sartono Kartodirjo. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih lengkapnya silahkan teman-teman simak video berikut ini. Nah guys, sebelum membahas lebih jauh mengenai peristiwa Pemberontakan Petani Banten tahun 1888, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Provinsi Banten. Provinsi Banten adalah sebuah provinsi wilayah paling barat di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Daerah ini menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000 dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Provinsi Banten banyak sekali menyimpan keunikan budaya dan juga beragam bahasa. Namun di samping itu, provinsi ini juga menyimpan banyak sejarahnya yang tidak lepas dari jati diri masyarakat Banten itu sendiri. Salah satunya adalah sejarah mengenai pemberontakan petani Banten di tahun 1888 seperti yang ditulis oleh Profesor Sartono Kartodirjo dalam bukunya berjudul Pemberontakan Petani Banten tahun 1888. Berikut akan saya paparkan mengenai analisis historiografi dari buku tersebut. Pemberontakan petani di Banten tahun 1888 adalah sebuah karya disertasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Sartono Kartodirjo dengan judul asli The Peasant Revolt of Banten in 1888 in Condition, Cause and Zegwell, a case study of social movement in Indonesia. Karya historiografi ini menulis tentang sejarah gerakan sosial dan petani di Indonesia. Tulisan ini merupakan antitesis yang ditulis sebagai kritik terhadap historiografi kolonial Belanda sentris yang menganggap rakyat dan kaum tani atau kehidupan wong cilik hanya sebagai atau memainkan peran pasif dalam sejarah Indonesia itu sendiri. Sartono berusaha merekonstruksi mengapa, apa, penyebab, dan bagaimana peristiwa bersejarah pemberontakan petani itu kemudian berlangsung. Dia memakai pendekatan multidimensional. Ia konsisten berkeyakinan bahwa tidak ada sebuah kelompok pun yang berjasa dalam membentuk sejarah Indonesia. Sartono sendiri melengkapi pendekatan sejarah dengan pendekatan sosiologis, psikologis, dan sebagainya, bahkan mempertimbangkan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap mitologi-mitologi lokal. Model penulisan sejarah sosial dalam buku ini sebagaimana diungkapkan oleh penulisnya, buku ini hampir seluruhnya hanya mengenai gerakan-gerakan sosial di Banten pada abad ke-19. Dengan demikian, studi memiliki batasan-batasan yang jelas, baik secara geografis maupun kultural. Studi ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai latar belakang kultur dan juga keagamaan atas pemberontakan itu, dan untuk menghubungkan fenomena historis dari pemberontakan petani sebagaimana gerakan sosial dengan kondisi-kondisi sosial ekonomi dan politik tertentu di Banten. Dengan demikian, studi ini tidak hanya untuk melukiskan apa yang terjadi dan kapan, melainkan juga bagaimana dan apa sebagaimana gerakan sosial itu terjadi. Nah teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai analisis historiografi dari buku Pemberontakan Petani Banten di tahun 1888. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.